Selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada kalian semua karena berkat dukungan dari kalian semua, channel YouTube Bola Bung Binder mengalami kemajuan yang pesat. Hingga hari ini jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 169.000. Kita sudah mendekat ke 200.000 subscribers dan saya harapkan bahwa teman-teman akan tetap memberikan dukungannya secara konsisten hingga bisa mencapai target 200.000 subscribers, dan target tersebut adalah target jangka pendek. Jangka panjangnya tentu adalah 1 juta, mungkin 2 juta ya, segalanya tergantung kepada dukungan dari teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas dua pertandingan besar, dua pertandingan derby. Apa sih artinya pertandingan derby? Yaitu pertandingan yang melibatkan dua klub yang berasal dari satu kota. Yang pertama dulu adalah Derby Madrid yang akan berlangsung di kandang Atletico Madrid, antara Atletico Madrid versus Real Madrid. This is a big match for both teams. Kita tahu bahwa kedua tim ini musim ini bersaing untuk menjadi juara La Liga. Real Madrid adalah juara bertahan dari La Liga, di mana mereka secara perlahan-lahan musim lalu setelah atau pasca lockdown justru terus-menerus meraih kemenangan demi kemenangan sehingga mereka bisa mengalahkan Barcelona dalam perebutan menjadi juara La Liga musim lalu. Musim ini ternyata Real Madrid bukan hanya harus bersaing dengan Barcelona, tapi juga ada Atletico Madrid, teman-teman. Sekarang ini Atletico Madrid berada di peringkat nomor 1. Ya kan, mereka baru kalah 2 kali dan mereka adalah tim yang cukup banyak mencetak gol, kedua terbanyak setelah Barcelona. Namun mereka adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol, so it means they have a stable form. Ya, dan kita lihat bahwa perbedaan poinnya antara Atletico Madrid dengan Real Madrid adalah 5, kemudian dengan Barcelona adalah 2. Artinya memang sebuah kemenangan yang dibutuhkan oleh Atletico Madrid untuk menjauh dari Barcelona, karena Barcelona menang lawan Osasuna kan di pertandingan dini hari tadi ya, menang dengan skor 0-2. Jadi artinya ini adalah a must win game bagi Atletico Madrid. Tentu persiapan mereka akan intens agar bisa mengalahkan Real Madrid, karena dalam 6 pertemuan terakhir Atletico Madrid belum bisa menang atas Real Madrid. Ada kemenangan sih, tapi itu kan bukan pertandingan resmi, yakni di International Champions Cup jika saya tidak salah ya. Itu pertandingan persahabatan pramusim. Di pertandingan tersebut Atletico Madrid menang dengan skor 3-7. Ya, tapi itu kan gak penting. Akhirnya kan kita lihat yang menjadi juara musim lalu adalah Real Madrid. Jadi memang pertandingan persahabatan saya kira tidak menjadi patokan bahwa tim tersebut justru nantinya akan bisa mengalahkan tim lawan tersebut yang mereka kalahkan di kompetisi resmi atau di pertandingan resmi. So coming into this game, kita tahu bahwa kedua tim mengalami persoalan yang sama, yakni cederanya beberapa pemain inti sehingga menyulitkan mereka untuk tetap mempertahankan konsistensi mereka dalam permainan dan tentunya untuk juga meraih hasil akhir yang positif. Dari Real Madrid memang begitu banyak pemain yang cedera, tapi tetap saja tim ini masih bisa survive untuk meraih hasil-hasil yang positif. Kenapa begitu? Karena teman-teman perlu juga pahami bahwa para pemain Real Madrid ini sudah berada atau menjadi bagian dari skuad Real Madrid selama bertahun-tahun. Ini bukan situasi ataupun kondisi yang baru saja dialami oleh para pemain. Tapi ini adalah situasi dan kondisi yang sudah pernah mereka jalani bersama-sama selama beberapa tahun terakhir. Jadi, pada saat dalam posisi tertekan, tetap saja tim ini bisa meraih kemenangan atau minimal tidak kalah. Itu mereka tunjukkan di Liga Champions musim ini kan. Sempat kesulitan meraih kemenangan di awal-awal pertandingan mereka, tahu-tahu mereka bisa lolos. Dan juga di La Liga, sempat sulit meraih kemenangan, tahu-tahu bisa menang di pertandingan El Clasico lawan Barcelona. Maka itu Atletico Madrid perlu memanfaatkan posisi mereka sebagai tuan rumah, karena tidak mudah juga bagi Real Madrid untuk menang di pertandingan-pertandingan away mereka. Memang mereka tidak banyak kalah di pertandingan away, tapi pada saat tim ini justru bisa ditekan pertahanannya seperti yang dilakukan oleh Valencia, maka Real Madrid bisa saja kalah dan bukan tidak mungkin kalah dengan skor yang telak. Jadi bagi Atletico, jika ingin mereka mengalahkan Real Madrid, Simeone perlu menerapkan taktik menyerang, karena itu adalah cara terbaik untuk mengalahkan Real Madrid. Hanya menunggu bola di belakang, Atalanta sudah merasakannya dan akhirnya Atalanta
kalah dalam pertandingan tersebut. Walaupun Atlanta bermain dengan 10 pemain untuk tempo waktu yang lama, tapi pada saat Atlanta juga bermain dengan 11 pemain, mereka tidak bisa menyerang terlalu sering ke pertahanan Madrid. Mereka justru lebih banyak menunggu bola di belakang. Itu adalah kesalahan yang fatal. Bagi Real Madrid, tentu Zidane perlu juga memperhatikan bagaimana timnya bisa menguasai bola selama mungkin. Karena ini para pemain Atletico Madrid ini dengan sekarang sudah ada Suarez, Joao Felix kemungkinan juga akan bermain ya. Serangan mereka ini akan dibangun dengan cepat, apalagi jika Carrasco yang diragukan akan turun juga bermain, ada Saul. Pergerakan mereka ini cepat, apalagi pergerakan tanpa bolanya. Kita belum tahu juga kan Benzema akan bisa turun atau tidak di pertandingan ini. Problem Madrid di kedua penyerang sayap mereka, di mana mereka tidak pernah konsisten. Ya, itu yang akan menjadi persoalan bagi Real Madrid. Saya memberikan persentase 50-50 dari pertandingan ini dan tidak tertutup kemungkinan juga bisa saja Real Madrid meraih kemenangan di game ini, karena di game-game besar musim ini tim ini bermain dengan spirit yang tinggi dan mereka lebih sering meraih kemenangan. Atletico Madrid punya misi yang besar dan itu tidak akan mudah untuk mengalahkan Real Madrid. Jangan lupa teman-teman, pertandingannya akan dimulai kick off pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan kedua yang ingin saya bahas di konten ini yakni Manchester Derby antara Manchester City versus Manchester United. Kedua tim terlibat dalam persaingan merebut gelar juara English Premier League musim ini, seperti juga di musim kompetisi English Premier League tahun 2017-2018 saat MU masih dilatih oleh Jose Mourinho. Di akhir kompetisi tersebut, MU berada di peringkat nomor 2, City berada di peringkat nomor 1, tapi memang selisih poin mereka sangat jauh. Kemungkinan besar juga bisa terjadi di musim ini, City nomor 1, MU nomor 2, kemudian selisih poin mereka juga akan jauh. Tapi itu semua akan berbicara tentang kemungkinan. Bisa saja semuanya berubah jika Manchester United bisa menang di kandang Manchester City. Tapi itu tidak mudah teman-teman. Karena Manchester City sekarang sudah punya kebiasaan. Apa nih kebiasaannya? Bukan kebiasaan buruk, kebiasaan baik. Yakni terus-menerus meraih kemenangan. 21 game berturut-turut mereka meraih kemenangan di semua kompetisi. Ini adalah sebuah rekor yang fantastis yang bisa mereka ciptakan musim ini. Padahal di awal musim, mereka memulai musim ini dengan begitu lamban. Ada beberapa kekalahan juga yang mereka alami di luar kandang dan juga di kandang sendiri lawan Tottenham Hotspur dan juga lawan Leicester City. But now suddenly mereka sudah mendapatkan form yang akan menyulitkan tim-tim lawan. Ya, jadi artinya memang City main untuk menang. Bagaimana caranya menang? Mencetak banyak gol. Kemudian apalagi bertahan dengan benar dan baik. Bagaimana dengan Manchester United? Mereka juga startnya tidak begitu baik, tapi akhirnya mereka bisa menempati peringkat pertama. Kemudian apa yang terjadi? Inkonsistensi. Kenapa? Karena kesulitan pertama untuk mencetak gol. Bisa saja MU menguasai jalannya pertandingan, bisa saja mereka menciptakan peluang, tapi tidak banyak, dan kesulitannya ada untuk mengkonversikan peluang-peluang yang sedikit tersebut atau tidak banyak tersebut untuk mencetak gol. Dari City peluangnya banyak, conversion rate-nya juga bagus. Dan ditambah lagi kesulitan United, yakni di lini pertahanan yang belum rapi hingga musim ini. Kalau musim lalu itu kusut, ya musim ini setengah kusut deh ya, artinya belum rapi. So there's a very big problem in Manchester United, apalagi kita tahu bahwa dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi MU tidak bisa meraih kemenangan dan tidak bisa mencetak gol. Ini kan sangat mengkhawatirkan teman-teman pada saat mereka bertandang ke kandang Manchester City, ya walaupun satu kota tapi tetap kan mereka bertandang, mereka ke stadionnya Manchester City, dan MU juga sebetulnya tidak buruk rekornya. Mereka belum kalah dalam 10 game terakhir, ya tapi lebih banyak mereka meraih hasil draw. Itu yang menjadi kesulitan mereka untuk mempertahankan posisi mereka mendekati City, apalagi berada di peringkat nomor 1. So coming into this game, kita tahu bahwa Ole kehilangan cukup banyak pemain. Martial tetap saya kira pemain yang diperlukan Ole, walaupun performanya jauh menurun, tidak seperti di musim lalu. Kita tahu musim lalu Martial mencetak belasan gol bersama juga dengan Marcus Rashford. Dan dia merupakan salah satu top scorer dari MU. Donny van de Beek juga cedera, Paul Pogba juga cedera, David De Gea kabarnya punya masalah pribadi sehingga ia belum tentu bermain di game ini. Kemungkinan Dean Henderson yang akan main. Juan Mata sudah lama out. Bagi City hanya Ake yang cedera. Memang sudah cukup lama Ake cedera. Artinya tidak ada pemain inti dari City yang cedera. So they are going full team and full force on this game. Pertemuan pertama antara kedua tim musim ini di English Premier League berakhir dengan skor imbang 0-0. Pada saat itu memang kedua tim berada di posisi mendekati papan tengah. MU berada di peringkat nomor 8,
City berada di peringkat nomor 9 dan MU memang di atas City pada saat itu. Kali ini kan berbalik, City berada di peringkat nomor 1, bedanya juga sudah 14 poin. MU akan tetap saya kira mengandalkan strategi bertahan bersama Ole Gunnar Solskjaer, di mana memang Ole Gunnar Solskjaer lebih sering menerapkan strategi bertahan dan kemudian counter lawan klub-klub besar, karena itu adalah salah satu kekuatan MU. Mereka banyak mencetak gol dari posisi atau situasi counter attack. Beda dengan City, kan City akan tetap menyerang dalam setiap game, dan City juga sudah punya kemampuan untuk membuka pertahanan-pertahanan yang ketat musim ini. Jadi lawan tim manapun City bisa memecahkan deadlock dan bisa juga mencetak gol. Di pertemuan pertama tersebut juga City sulit untuk menciptakan banyak peluang. Artinya City juga kewalahan menghadapi tembok pertahanan dari MU. So it means this will not be an easy game. Tapi saya kira di pertandingan ini akan berat deh bagi MU untuk menciptakan kejutan, karena form mereka bukan hanya lagi sulit dalam urusan mencetak gol, tapi juga sulit dalam menciptakan peluang. Jadi saya kira bahwa jika MU akan tetap bermain bertahan di game ini, ya tentu mereka juga tidak akan punya peluang untuk meraih kemenangan. Tapi jika Ole berani menerapkan strategi menyerang, maybe they have some hope. Masalahnya bahwa City akan melakukan pressing yang tinggi, menyulitkan para pemain MU untuk bergerak, dan saya kira Bruno akan menjadi pemain yang paling dikawal dalam pertandingan ini. Bagaimana persentase dari pertandingan ini? Saya kira City punya kemampuan untuk menang lawan MU jika mereka bisa mencetak gol lebih dulu di game ini. Persentase 55-45 bagi Manchester City. Kita tunggu saja jalannya pertandingan dari kedua pertandingan derby ini. Pertama Madrid Derby, kemudian Manchester Derby, yakni Manchester Derby akan kick off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sambil kita menunggu pertandingan tersebut, jangan lupa teman-teman tekan subscribe button, tekan tanda like, dan juga berikan komentar kalian yang bijak dan positif. Saya juga menunggu prediksi dari kalian semua. Silakan berikan prediksi kalian. No hit, only football. Salam sepak bola.